di tahun 2020 ya kan, pemerintah melalui BPMA itu telah menyetujui rencana anggaran biaya sebesar 3,42 triliun. Ya. Ini kan angka yang cukup luar biasa. Angka fantastis ini munculnya dari mana nih Bang? Jadi gini Bang Hen. Nah ini gimana nih? Ini yang saya bilang tadi, fungsi kontrol dari sisi program kerja dan anggaran. Itu adanya kalau di BPM itu kalau nggak salah saya itu di Kedeputian Perencanaan. Nah, dia membawahi salah satu divisi namanya Program Pengendalian Anggaran. Ya. Nah, ini adalah amanah dari peraturan pemerintah, di mana kita punya hak, dalam hal ini si BPMA tentunya, melakukan pengontrolan terhadap anggaran yang akan dikeluarkan. Jadi angka yang Bang Hen sebut tadi itu bukan uang negara Bang Hen, itu uang kontraktor. Uang kontraktor. Yang akan diinvestasikan di Aceh. Sejumlah tadi itu Bang Hen. Ini dari berapa orang kontraktor ini Bang? Saat ini yang beroperasi ini kan ada 6 Bang Hen. 6. Nah, 6 itu ditotalkan angkanya 3, sekian triliun kubik feet tadi. Sekian triliun rupiah tadi. Iya, 3,42 triliun rupiah. Iya, benar. Artinya uang ini belum ada. Uang ini sudah dialokasikan oleh si kontraktor. Dia akan mengimplementasikan dalam bentuk kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. Contoh nih Bang Hen. Dari 3,42 triliun rupiah tadi Bang Hen, 60%-nya itu untuk kegiatan pemboran Rencong 1 yang dilakukan oleh si Repsol tadi itu Bang Hen. Untuk eksplorasinya. Eksplorasi. Nah, bayangkan Bang Hen, dari angka itu, kita nggak usah muluk-muluk deh dari totalnya itu. Kita bisa bicara 20 atau 30%-nya saja, itu dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor lokal yang ada di Aceh. Dan ada sumber daya manusia dalam hal ini, adik-adik kita nih yang mungkin saat ini sedang menjalani studi atau yang sudah selesai di teknik geologi, teknik pertambangan, teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, teknik geofisika yang ada di Aceh bisa involve dalam kegiatan itu atau bisa terikat di situ. Sehingga ini yang saya bilang tadi, multiplier efeknya terbentuk nih Bang Hen. Dan bicara multiplier efek ini kan nggak melulu cuma bicara dana bagi hasil nih Bang Hen. Betul. Nah, kita bicara yang lebih konkret lagi adalah bisa terlibatnya seluruh masyarakat yang punya passion atau punya keinginan untuk berinvestasi atau berinteraksi di sektor migas. Bang, balik lagi nih ke angka 3,42 karena ini kan supaya tidak menimbulkan salah paham di masyarakat. Artinya kan ini 3,42 triliun ini merupakan angka yang dialokasikan, direncanakan dialokasikan oleh si kontraktor, baik itu untuk kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. Angka ini mereka ajukan, ini ada hubungannya dengan cost recovery nanti atau bagaimana ini? Ya, artinya angka ini kan untuk melakukan kegiatan mencari dan memproduksi. Nah, setiap produksinya nanti yang sudah mereka lakukan dan itu sudah dalam bentuk uang nantinya, Bang Hen, itu akan menyicil biaya 3,42 triliun rupiah tadi Bang Hen. Setelah menghasilkan. Dan dia tidak dibayar secara menyeluruh. Jadi kalau ada paradigma menyampaikan bahwasannya cost recovery akan menggerogoti anggaran negara. Pertanyaannya simpel. Memang negara ini ada menginvestasi di dalam perut bumi ini. Bahwasannya ada minyak, ada gas itu seperti layaknya, mohon maaf nih, Bang Hen punya peternakan sapi nih misalnya. Bang Hen kan beli sapinya. Bang Hen investasi nih buat pagarnya, kasih apa istilahnya, kasih makannya. Itu kan bagian dari investasi. Nah, setelah itu diakumulasi dari ke harga si sapi tersebut pada saat dijual. Jadi potong lu biayanya itu. Nah, kalau ini tidak, negara tidak mengeluarkan sepeser pun dalam kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. Cuma yang sering disalahartikan nih Bang Hen, bahwasannya ini merugikan negara karena dianggap kos produksinya tinggi. Nah, justru ini yang harus dikontrol Bang Hen. Oleh BPMA dan SKK Migas kalau di skala nasional gitu Bang Hen. Berarti ini bukan 3,42 ini bukan bersumber dari APBA ataupun APBN. Artinya ini angka yang dialokasikan. Dan ini yang kita kejar, harapan kita ke depan nih Bang Hen. Dengan ada BPMA nih, harapan kita nih sebenarnya seluruh perusahaan minyak itu bisa berkantor di Aceh Bang Hen. Kalau sekarang? Saat ini kan masih mereka ada yang di Jakarta, ada yang intinya masih di luar Aceh.
Sedangkan logikanya nih Bang Hen, kita tahu BPMA ini kan secara PP Migas berkantor di Banda Aceh. Banda Aceh, betul. Dia mengkoordinasikan atau dia mengawasi seluruh perusahaan minyak tadi nih. Baik baru 6 maupun nanti ada tambahan 2 atau 4 lagi, 10 atau 12 atau 20 nantinya. Kalau dia agar mudah dikontrol dan kos biaya pengontrolannya murah, ya mereka harus berada di Aceh. Tujuannya apa Bang Hen? Inilah kesempatan bagi sumber daya manusia yang ada di Aceh untuk bisa involve atau berinteraksi dalam kegiatan tersebut. Dan juga mempermudah bagi kontraktor migas yang ada di Aceh untuk bisa berinteraksi lebih intensif di situ. Dan menyerap ilmunya. Benar Bang. Nah harapan kita apa? Mungkin kalau kita mau sedikit agak bermimpi nih Bang Hen ya, kita harapin seperti yang di Balikpapan deh. Nah Balikpapan kan bisa maju kenapa? Kan ada kegiatan sektor migas di sana kan. Padahal dia tidak punya kekuatan seperti kita loh Bang Hen. Dalam hal ini kita punya PP Migas sendiri nih. Gitu. Apa hambatannya Bang selama ini kenapa perusahaan-perusahaan ini tidak atau mungkin belum berkantor di Aceh? Ya mungkin secara fasilitasnya mungkin Bang Hen ya. Karena gini, saat ini kan kendalanya ini kalau bicara secara teritorial, Aceh ini kan berada di ujung Sumatera, di ujung Indonesia nih. Nah mungkin karena semua kegiatan aktivitas lebih banyak dipusatkan di ibu kota negara ini dalam hal ini di Jakarta sehingga mereka berada di sana. Dan sebelumnya mungkin kita tahu BPMA ini kan lahirnya di 2015 kemarin, efektif berjalannya itu baru 2018 kemarin. Jadi butuh waktu 3 tahun untuk proses persiapannya. Dan selama ini kenapa mereka berkantor di Jakarta? Ya karena regulatornya masih under BP Migas maupun SKK Migas. Makanya sekarang mereka masih di sana. Nah, tapi kita sedang mendorong di arah sana. Makanya kita harapkan nih dukungan dari masyarakat, pemerintah Aceh tentunya. Tolong kita dalam hal ini profesional maupun masyarakat Aceh memberi dukungan dalam bentuk apa? Kita tingkatkan nih kapasitas dari rumah sakit misalnya. Dan hari ini mungkin kita tahu kita belum ada melihat satu gedung yang layak untuk disewa oleh si perusahaan migas untuk bisa berkantor. Karena nggak mungkin dong logikanya perusahaan minyak nyewanya rumah ruko misalnya. Tapi memang kita bisa memaksa mereka harus berkantor di Aceh. Jangan-jangan kita udah investasi bangun gedung yang mewah, tingkatkan kapasitas rumah sakit, tapi kita nggak bisa paksa mereka untuk berkantor di sini. Ini yang kita bilang tadi Bang Hen. Sebenarnya ini kejelian yang harus dilihat oleh pemerintah maupun investor muda atau investor-investor yang ada di Aceh. Contoh nih Bang Hen, kita bicara coba tarik ke belakang jauh. Saat ini kebayang nggak kalau kita bangun sebuah hotel berkaliber atau berkelas seperti Hermes di daerah sepanjang jalan Nyak Makam atau daerah Lampineng, sehingga hari ini hotel tersebut bisa ditempati dan mungkin rate harganya juga nggak biaya murah ya, bicaranya di angka 1 juta per malam. Nah, bayangkan di masa itu di tahun 2000-an awal ada investor Aceh yang berpikir untuk bangun seperti itu. Mungkin yang ambil keuntungan hari ini bukan pengusaha asal luar Aceh. Nah, ini harapan kita ke depan juga situ sama. Bicara bisnis, jujur nih Bang Hen. Apalagi kita saat ini kan temanya nih ngomong masalah migas nih Bang Hen. Gambling tuh bagian yang tidak terpisahkan di sektor migas, tapi gambling yang terukur, Bang Hen. Itu yang kita harapkan. Nah, saat ini kalau bicaranya gambling terukur itu seperti apa? Di dalam peraturan pemerintah nomor 23 tentang BPMA ini, clear disampaikan bahwasannya si regulatornya dalam ini BPMA harus berkantor di Banda Aceh. Logika berpikir, kalau si regulatornya di sini, yang diawasi ya harus berkantor juga di sini. Nah, ini yang makanya saya bilang tadi, kita sama-sama membantu si BPMA untuk mewujudkan itu. Caranya apa? Ayo kita tingkatin sama-sama. Mana mungkin ada lahan yang bisa kita alih kelolakan atau kita jadikan suatu bangunan yang notabene standar untuk dipakai oleh perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dia bisa berkantor di sini. Harapan kita itu tadi, sumber daya manusianya bisa dioptimalkan dari asal Aceh. Setelah itu, ya hal paling simpel lah Bang Hen. Mungkin Bang Hen lihat sekarang ini kegiatan kehidupan di daerah Aceh Timur maupun Aceh Utara yang sedang ada perusahaan migas di sana. Ya, istilahnya orang beli nasi kan nggak mungkin pesen dari Jawa nih Bang Hen. Artinya kalau buat pengusaha-pengusaha muda di Aceh ini sebetulnya salah satu peluang bisnis. Bener nih Bang Hen. Kan? Serius, benar-benar. Mudah-mudahan didengar nih Bang. Oke Bang Apis, terima kasih banyak buat informasinya. Mungkin sebagai closing aku sampaikan ya perlu
Ternyata Aceh ini sangat kaya dengan sumber daya alam, dan selain itu kita juga kaya dengan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional di bidangnya masing-masing. Mestinya dengan ini semua kita akan bisa lebih baik ke depan. Amin. Harapannya begitu. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.